Bagaimana memenangkan pertaruhan di antara perpanjangan PPKM dan pengorbanan ekonomi? Situasi pandemi yang masih tak terkendali menyebabkan masyarakat menaruh harapan besar pada kebijakan PPKM darurat hingga PPKM level 4. Namun sayangnya dampak kebijakan tersebut masih belum signifikan dalam menahan laju penularan COVID-19. Merujuk data sampai masa perpanjangan PPKM darurat pada 20 Juli lalu, peningkatan kasus dan kematian akibat COVID-19 justru meroket di angka tertinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dan kematian di tahun 2020. Atas situasi itu, Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Namun disertai pelonggaran atau penyesuaian secara bertahap terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Perpanjangan PPKM di satu sisi merupakan upaya yang mesti dilakukan untuk menekan penularan di aspek hulu agar vaskes sebagai aspek hilirnya tidak kolaps. Akan tetapi di sisi lain memperpanjang PPKM berarti mengorbankan perekonomian secara luas. Ibaratnya PPKM dan perekonomian menjadi seperti trade-off. Maka apa saja catatan yang mesti lebih diperhatikan pada masa perpanjangan PPKM ini agar pengorbanan di bidang ekonomi dapat menghasilkan penurunan kasus bahkan selesainya pandemi? Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Airlangga UNAIR Surabaya menyatakan dilihat dari aspek epidemiologis, situasi saat ini masih genting. Hal ini bisa dilihat dari tingkat positivity rate kita yang masih tinggi. Mestinya selama perpanjangan PPKM protokol kesehatan lebih diperketat. Demikian disampaikan Dr. Windu saat diwawancara Radio Idola Semarang, Selasa 27 Juli 2021. Kita luar biasa tinggi dan sebagian besar provinsi di Jawa Bali itu positifnya malah makin meningkat di hari terakhir PPKM level 4 kemarin ya tanggal berapa itu 25 Juli itu makin meningkat misalnya. Iya benar. Itu positif di Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Kemudian Yogyakarta, Jawa Timur naik. Dr. Windu menilai selama pelaksanaan PPKM darurat hingga level 4 masih belum efektif. Padahal PPKM merupakan aspek hulu yang penting dalam menekan penularan COVID-19. Sehingga agar perpanjangan PPKM level 4 efektif dan berhasil menekan penularan COVID-19, pemerintah tak boleh nanggung-nanggung. Dr. Pandu bisa memahami pertimbangan pemerintah atas pertimbangan ekonomi warga. Namun menurutnya dalam penanganan pandemi, aspek kesehatan mesti diprioritaskan daripada ekonomi. Ekonomi memang seolah dikorbankan tetapi setelah itu akan bisa pulih kembali. Sebab kalau tidak demikian, pandemi akan selesai lama. Kita kalau tanggung terus memang nggak berguna. Soalnya kalau kita mau betul-betul serius ya, mobilitas dihentikan sama sekali 70% orang tinggal di rumah, memang ekonomi akan keren. Ya, tapi kalau betul-betul itu kerennya itu sebentar ya, dalam arti saat dilakukan pengereman itu kita sakit memang ya, sakit banget namanya ikat pinggang kita tarik keras gitu ya, perut kita sakit, kita lapar ya sebentar tapi sembuh. Setelah itu betul-betul sembuh seperti India, total lockdown dalam 3 minggu 21 hari ya, langsung kasus turun 1/8. Bayangkan sekarang sudah 1/11. Senada dengan kalangan epidemiolog, Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Center of Economic and Law Studies Selios menyatakan, di tengah kasus yang masih melonjak, pembatasan sosial melalui PPKM memang harus dilanjutkan, namun tidak boleh tanggung-tanggung. Ketika dilanjutkan pembatasan sosial, sebenarnya yang menjadi catatan jangan tanggung, karena judulnya PPKM level 4. Tetapi orang sudah mulai boleh makan di tempat selama 20 menit. Nah itu, jadi aturannya juga aturan yang sifatnya karet. Bagaimana tuh memastikan 20 menit makan itu kan nggak mungkin semua orang bawa jam atau stopwatch gitu kan. Nah kemudian diusir ya. Ini udah lebih dari 20 menit Pak, silakan pergi, susah jadi. Nah jadi ini level 4 tetapi berasa pemerintah sudah melakukan pelonggaran. Perpanjangan PPKM di satu sisi merupakan upaya yang mesti dilakukan untuk menekan penularan di hulu agar vaskes hilir tidak kolaps. Akan tetapi di sisi lain memperpanjang PPKM berarti mengorbankan perekonomian secara luas. Agar pengorbanan kita di ekonomi berhasil, menurut Mas Bima, pemerintah harus mendengarkan masukan juru wabah atau kalangan epidemiolog agar pengorbanan ekonomi tidak sia-sia. Di tengah situasi kegentingan di aspek kesehatan dan ekonomi saat ini, menurut Bima, pemerintah mesti tetap memprioritaskan dan mengoptimalkan aspek kesehatan.
protokol kesehatan harus tetap dikawal seluruh warga. Ya, pertama memang harus dengar dulu ya dari ahli kesehatan, karena masalah yang buat ekonomi macet ini sekali lagi karena masalah pandemi COVID-nya yang udah 1 tahun lebih belum optimal. Itu yang harus diakui dulu sama pemerintah. Kemudian ketika ekonomi kemudian terpaksa dikorbankan, sebenarnya ada beberapa sektor yang masih bisa berjalan. Sofyan Wanandi, pengusaha dan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyatakan, hingga saat ini dampak yang dirasakan kalangan pengusaha masih cukup berat, meskipun masih ada sektor-sektor yang masih baik seperti farmasi dan makanan. Yang paling berat itu tentu yang bekerja di dalam sektor industri padat karya, komitmen ekspornya, tekstil kita, sepatu kita dan lain-lain itu kan pekerjaannya banyak dan mereka itu yang paling kena karena buruhnya hanya bisa kerja 50% dan macam-macam gitu ya. Dan ini menurut saya dengan situasi ini itu yang memang kita sudah harus pikirkan terutama buruh-buruh mereka. Tapi sebenarnya yang paling kena sebagian besar itu tentu UMKM ya. Di tengah pertaruhan antara aspek kesehatan dan ekonomi, menurut Sofyan Wanandi, sekarang ini aspek kesehatan memang harus dinomorsatukan. Aspek kesehatan harus diprioritaskan terlebih dahulu, tidak bisa sepotong-sepotong. Kita ini tidak ada jalan lain, memang kesehatan nomor 1. Apapun yang kita mau bikin tanpa kesehatan yang kita selesaikan, berat sekali, tidak juga bisa ya. Jadi sepotong-sepotong kita kerja itu dan sebentar lagi naik lagi dia, sebentar lagi turun lagi dia, itu nggak mungkin menurut saya ya. Jadi kita mesti konsisten selesaikan kesehatan dulu. Sofyan Wanandi menambahkan agar perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang efektif dan pengorbanan di sektor ekonomi tak sia-sia, yang paling penting pelonggaran memang bisa ditempuh selama kasus COVID-19 berangsur menurun. Pelonggaran atau relaksasi jika diperlukan mesti dilakukan secara bertahap. Selain itu, dia pun meminta kalangan pengusaha untuk turut bersama-sama menanggulangi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di perusahaan masing-masing. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.